Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Roy Afriansa, NIM C1D12213, mahasiswa Bisnis Digital Universitas Jambi. Baik, di sini saya akan mempresentasikan mengenai UTS saya, CRM dan Business Intelligence. Untuk mempersingkat waktu, saya akan masuk ke soal yang pertama. Anda bekerja di sebuah perusahaan e-commerce Tokopedia sebagai manajer bisnis development dan bertanggung jawab untuk memulai portofolio pelanggan. Ceritakan bagaimana Anda akan menggunakan riwayat transaksi belanja, transaction history, pelanggan untuk mengidentifikasi segmen pelanggan. Dari hasil segmentasi tersebut, bagaimana Anda akan meningkatkan penjualan dan meningkatkan loyalitas pelanggan. Gunakan segmentasi berdasarkan kebiasaan belanja pelanggan. Baik, meningkatkan penjualan dan loyalitas pelanggan Tokopedia dengan segmentasi RFM. Yang pertama itu segmentasi RFM. Model RFM atau singkatan dari resensi, frekuensi, monetary mengkategorikan pelanggan berdasar 3 metrik utama. Yang pertama ada resensi atau kesegaran. Seberapa baru pelanggan terakhir kali melakukan pembelian. Kedua, frekuensi. Seberapa sering pelanggan melakukan pembelian dalam periode tertentu. Dan ketiga ada monetary, nilai moneter. Berapa banyak uang yang dihabiskan pelanggan pada setiap pembelian. Dengan menggabungkan ketiga metrik ini, kita dapat mengelompokkan pelanggan dalam beberapa segmen. Seperti yang pertama ada pelanggan VIP. Apa itu pelanggan VIP? Pelanggan yang baru-baru ini melakukan pembelian dengan frekuensi tinggi dan nilai moneter besar. Yang kedua ada pelanggan potensial. Apa yang dimaksud dengan pelanggan potensial? Pelanggan potensial adalah pelanggan yang baru-baru ini melakukan pembelian dengan frekuensi tinggi namun nilai moneternya rendah. Yang ketiga ada pelanggan hibernating. Pelanggan yang sudah lama tidak melakukan pembelian namun memiliki nilai moneter pembelian yang tinggi di masa lampau. Yang keempat ada newbie. Newbie ini biasanya adalah pelanggan baru yang baru saja melakukan pembelian. Yang terakhir ada loss, merupakan pelanggan yang sudah lama tidak melakukan pembelian dan memiliki nilai moneter pembelian yang rendah di masa lampau. Selanjutnya, cara meningkatkan penjualan. Dengan mengetahui segmen pelanggan, kita dapat menerapkan strategi yang terarah untuk meningkatkan penjualan. Tadi sudah dijelaskan mengenai beberapa segmen tentang pelanggan. Untuk pelanggan VIP, kita tawarkan program loyalitas eksklusif seperti diskon khusus, early access pada produk baru, dan layanan pelanggan premium. Kedua, untuk pelanggan potensial, kita tawarkan dorongan pelanggan moneter pembelian mereka. Kita dorong pelanggan untuk meningkatkan nilai moneter pembelian mereka dengan menawarkan produk baru yang relevan, promo personal, dan breeding produk. Serta yang ketiga ada untuk pelanggan hibernating. Reaktif pelanggan dengan menawarkan promo menarik, mengingatkan mereka tentang produk yang pernah mereka lihat dan memberikan rekomendasi produk yang sesuai dengan minat mereka. Untuk pelanggan newbie, kita berikan sambutan yang hangat kepada pelanggan baru dengan menawarkan diskon khusus, voucher belanja, dan panduan belanja di Tokopedia. Dan yang terakhir, untuk pelanggan yang sudah loss, kita analisa alasan mengapa pelanggan berhenti berbelanja dan tawarkan solusi untuk menarik mereka kembali, seperti program re-engagement dengan penawaran khusus. Yang ketiga, meningkatkan loyalitas pelanggan. Selain meningkatkan penjualan, segmentasi RFM juga dapat membantu meningkatkan loyalitas pelanggan. Yang pertama ada personalisasi. Jadi, apa itu personalisasi? Berikan pengalaman belanja yang lebih personal dengan merekomendasi produk berdasarkan segmen pelanggan, riwayat pembelian, dan minat mereka. Yang kedua ada komunikasi yang relevan. Kirimkan komunikasi yang relevan kepada pelanggan seperti email marketing, notifikasi push, dan SMS dengan penawaran dan informasi yang sesuai dengan segmen mereka. Yang ketiga, layanan pelanggan yang prima. Apa itu? Berikan layanan pelanggan yang prima kepada semua segmen pelanggan dengan fokus pada penyelesaian masalah dengan cepat dan efisien. Yang terakhir, program loyalitas. Tawarkan program loyalitas yang menarik dengan berbagai tingkatan dan reward yang sesuai dengan kebutuhan setiap segmen pelanggan. Dengan menerapkan segmentasi, RFM, dan strategi yang tepat, Tokopedia dapat meningkatkan penjualan, meningkatkan loyalitas pelanggan, dan membangun hubungan pelanggan yang lebih kuat dan lebih langgeng.
Next, ke soal selanjutnya. Oke, baik. Anda memiliki perusahaan jasa foto produk. Pelanggan Anda adalah UKM yang menginginkan foto produk kualitas bagus yang akan dipasang di toko online atau e-commerce. Untuk mendapatkan klien, Anda memasarkan iklan di Facebook menggunakan Facebook Ads. Ceritakan bagaimana Anda menghitung biaya akuisisi per pelanggan. Oke. Menghitung biaya akuisisi per pelanggan, CAC, untuk jasa foto produk UKM. Sebagai pemilik perusahaan jasa foto produk yang menargetkan UKM untuk memasang foto produk berkualitas tinggi di toko online atau e-commerce, saya akan menggunakan metode Customer Lifetime Value atau CLV dan Customer Acquisition Cost (CAC) untuk menghitung biaya akuisisi per pelanggan. Pertama, kita akan menghitung CLV. Untuk menghitung CLV, rata-rata yang pertama itu ada rata-rata nilai pembelian atau average force value. Hitung rata-rata nilai pembelian per pelanggan termasuk biaya foto produk, jasa edit, dan layanan tambahan lainnya. Kedua, rata-rata frekuensi pembelian atau average force frequency. Hitung rata-rata berapa kali pelanggan melakukan pembelian dalam periode tertentu, seperti setahun. Yang terakhir, rata-rata masa hubungan pelanggan, average customer lifespan. Hitung rata-rata lama waktu pelanggan menggunakan jasa produk saya. Oke, selanjutnya ada rumus untuk menghitung CLV, yaitu CLV sama dengan rata-rata nilai pembelian dikali rata-rata frekuensi pembelian dikali rata-rata masa hubungan pelanggan. Saya ada contoh. Misal, rata-rata nilai pembelian itu 500.000, rata-rata frekuensi pembelian 2 kali per tahun, serta rata-rata masa hubungan pelanggan 2 tahun. Jadi, CLV sama dengan 500.000 dikali 2 sama dengan hasilnya adalah 2 juta. Oke, selanjutnya menghitung CAC, biaya iklan Facebook Ads. Hitung total biaya Anda yang Anda keluarkan untuk iklan Facebook Ads dalam periode tertentu, seperti sebulan. Jumlah pelanggan baru. Hitung jumlah pelanggan baru yang Anda dapatkan dari iklan Facebook Ads dalam periode yang sama. Rumus CAC. CAC sama dengan biaya iklan Facebook Ads dibagi jumlah pelanggan baru. Contoh, biaya iklan Facebook Ads adalah 10 juta. Jumlah pelanggan baru sama dengan 50 orang. Jadi CAC sama dengan 10 juta dibagi 50, hasilnya adalah 200.000. Untuk optimasi, bandingkan CLV dan CAC untuk menentukan apakah saya menghasilkan keuntungan atau kerugian dari iklan Facebook Ads. Untuk menentukan yang pertama itu, jika CLV lebih besar daripada CAC, saya menghasilkan keuntungan dari iklan Facebook Ads. Saya dapat mempertimbangkan untuk meningkatkan anggaran iklan atau memperluas target pasar saya. Kedua, jika CLV lebih kecil dari CAC, saya mengalami kerugian dari iklan Facebook Ads. Saya perlu meninjau ulang strategi iklan saya seperti targeting, messaging, dan kreatif untuk meningkatkan efektivitasnya. Next. Soal ketiga itu ada Anda bekerja di maskapai penerbangan Garuda sebagai manajer customer loyalty. Program apa saja yang akan Anda usulkan untuk dijalankan perusahaan supaya customer tetap loyal menggunakan Garuda? Jadi, Garuda Indonesia telah menjalankan berbagai program untuk meningkatkan loyalitas pelanggan dan mendorong mereka untuk terus menggunakan Garuda Indonesia. Antara lain, program Garuda Meals, program Garuda Indonesia Experience, Garuda Indonesia Explore, Garuda Indonesia Online, Garuda Indonesia Social Media, Garuda Indonesia Contact Center, serta Garuda Indonesia Mobile App. Jadi, di sini program baru yang akan saya buat itu adalah untuk program baru untuk meningkatkan loyalitas pelanggan Garuda Indonesia adalah dengan nama Garuda Indonesia Peduli. Jadi konsepnya yaitu program Garuda Indonesia Peduli adalah program yang dirancang untuk meningkatkan kepedulian sosial dan lingkungan Garuda Indonesia, sekaligus memberikan manfaat tambahan bagi pelanggan setia. Tujuan yang pertama, meningkatkan citra Garuda Indonesia sebagai maskapai yang peduli terhadap sosial dan lingkungan. Kedua, memperkuat loyalitas pelanggan dengan memberikan manfaat tambahan yang bernilai sosial dan lingkungan. Yang ketiga, meningkatkan engagement pelanggan dengan mengajak mereka untuk berpartisipasi dalam kegiatan sosial dan lingkungan.
Untuk mekanismenya, yang pertama itu ada donasi meals. Apa itu donasi meals? Pelanggan dapat mendonasikan meals mereka untuk mendukung program-program sosial dan lingkungan yang dijalankan oleh Garuda Indonesia. Kedua, volunteer. Volunteer, pelanggan dapat mendaftarkan sebagai volunteer untuk berpartisipasi dalam kegiatan sosial dan lingkungan yang dijalankan oleh Garuda Indonesia. Yang ketiga, program edukasi. Garuda Indonesia bekerjasama dengan organisasi nirlaba dan pakar untuk menyegarkan program edukasi tentang isu-isu sosial dan lingkungan bagi pelanggan dan masyarakat luas. Yang keempat ada produk dan layanan ramah lingkungan. Apa itu? Garuda Indonesia mengembangkan produk dan layanan yang ramah lingkungan seperti penggunaan bahan bakar nabati dan pengurangan sampah plastik. Yang terakhir, kerjasama dengan mitra. Garuda Indonesia menjalin kerjasama dengan mitra yang memiliki komitmen terhadap sosial dan lingkungan untuk memperluas jangkauan programnya. Selanjutnya, apa sih manfaatnya bagi pelanggan? Jadi yang pertama itu ada kepuasan batin. Apa sih yang dimaksud dengan kepuasan batin? Kepuasan batin, pelanggan akan merasa puas karena mereka telah berkontribusi terhadap sosial dan lingkungan melalui program Garuda Indonesia Peduli. Kedua, status Garuda Meals yang lebih tinggi. Jadi, pelanggan yang aktif berpartisipasi dalam program Garuda Indonesia Peduli akan mendapatkan meals tambahan dan dapat meningkatkan status Garuda Meals mereka. Yang ketiga ada pengalaman baru. Tentu program ini baru, jadi mereka bisa mendapatkan pengalaman baru. Pelanggan dapat pengalaman baru dan positif dengan berpartisipasi dalam kegiatan sosial dan lingkungan yang dijalankan oleh Garuda Indonesia. Yang terakhir itu akses produk dan layanan eksklusif. Pelanggan yang aktif dalam program Garuda Indonesia Peduli akan mendapatkan akses ke produk dan layanan eksklusif seperti seperti undangan ke acara-acara khusus dan merchandise Garuda Indonesia. Contoh program: donasi meals untuk membantu korban bencana alam, volunteer untuk mengajar di sekolah-sekolah di daerah terkecil, mengikuti program edukasi tentang perubahan iklim, terbang dengan menggunakan pesawat yang menggunakan bahan bakar nabati, membeli merchandise Garuda Indonesia yang terbuat dari bahan daur ulang. Oke, next. Soal selanjutnya itu, Anda mempunyai dan mengelola KP kekinian. Anda menginstruksikan kepada karyawan atau kasir Anda untuk meningkatkan penjualan dengan cara cross-selling dan upselling. Jelaskan atau ilustrasikan apa yang harus dikatakan karyawan atau kasir Anda ketika menerima pesanan pelanggan. Jadi, untuk meningkatkan penjualan dengan cross-selling dan upselling di KP kekinian, ini instruksi yang bisa digunakan untuk karyawan atau kasir. Cross-selling. Yang pertama, tawarkan produk pelengkap. Ketika pelanggan memesan minuman, tawarkan produk pelengkap seperti cookies, brownies, atau roti bakar. Contoh, apakah Anda ingin menemani kopi Anda dengan cookies yang lezat? Kami punya cookies coklat chip yang baru dipanggang hari ini. Atau, roti bakar isi pisang dan coklat kami adalah cemilan yang sempurna untuk menemani latte Anda. Kedua, tawarkan paket combo. Tawarkan paket combo yang menggabungkan minuman dan makanan dengan harga yang lebih hemat. Contoh, bagaimana kalau mencoba paket combo kami? Anda bisa mendapatkan americano dan brownies dengan harga spesial 50.000. Atau, paket combo burger dan milkshake kami ada pilihan yang tepat untuk makan siang yang mengenyangkan. Yang ketiga, tawarkan produk baru. Ketika pelanggan memesan, informasikan tentang produk baru yang tersedia di KP. Contoh, kami baru saja meluncurkan menu kopi susu gula aren yang menyegarkan. Apakah Anda ingin mencobanya? Atau, kami punya roti bakar isi ayam pedas yang baru saja dibuat. Rasanya pasti Anda sukai. Oke, selanjutnya di upselling. Upselling yang pertama bisa kita lakukan adalah tawarkan ukuran yang lebih besar. Ketika pelanggan memesan minuman, tawarkan ukuran yang lebih besar dengan harga yang sedikit mahal. Contoh, apakah Anda ingin americano ukuran grande? Ukuran grande lebih banyak dan bisa dinikmati lebih lama. Atau, bagaimana kalau mencoba latte ukuran venti? Ukuran venti adalah pilihan yang tepat untuk Anda yang ingin minum kopi dalam jumlah banyak. Kedua, tawarkan tambahan topping. Ketika pelanggan memesan minuman, tawarkan topping tambahan seperti whipped cream, coklat bubuk, atau karamel. Contoh, apakah Anda ingin menambahkan whipped cream ke kopi Anda? Whipped cream akan membuat kopi Anda lebih creamy dan lezat. Atau, coklat bubuk kami bisa membuat latte Anda lebih manis dan coklati. Dan terakhir, tawarkan upgrade. Ketika pelanggan memesan makanan, tawarkan upgrade seperti kentang goreng, salad, atau saus tambahan.
Contoh, apakah Anda ingin menambahkan kentang goreng ke burger Anda? Ketika kentang goreng kami ada pelengkap yang sempurna untuk burger. Atau, bagaimana kalau mencoba salad Caesar kami sebagai pelengkap sandwich Anda? Salad Caesar kami segar dan sehat. Tips yang bisa dilakukan karyawan atau kasir. Yang pertama, selalu tunjukkan antusiasme dan keramahan saat menawarkan produk. Gunakan bahasa yang mudah dimengerti dan jelaskan manfaat produk dengan jelas. Ketiga, hindari memaksa pelanggan untuk membeli produk yang tidak mereka inginkan. Yang keempat, perhatikan bahasa tubuh pelanggan dan bersikaplah fleksibel. Yang kelima, berikan rekomendasi produk yang sesuai dengan pesanan pelanggan. Dan yang terakhir, tawarkan promo atau diskon untuk menarik pelanggan. Jadi dengan menerapkan teknik cross-selling dan upselling dengan tepat, karyawan atau kasir dapat meningkatkan penjualan di kafe kekinian dan memberikan pengalaman berbelanja yang menyenangkan bagi pelanggan. Anda baru saja ditunjuk sebagai Direktur Pengembangan Bisnis di Telkom IndiHome. Anda diminta untuk melakukan analisis SWOT untuk mengevaluasi faktor internal dan eksternal IndiHome yang dengan hasil analisis tersebut, kemudian Anda merancang rencana kerja untuk meningkatkan bisnis. Jadi saya melakukan analisis SWOT Telkom IndiHome. Yang pertama ada kekuatan atau strength. Kekuatan IndiHome ada yang pertama jaringan fiber optik terluas di Indonesia, merek yang kuat dan terpercaya, dukungan pelanggan yang luas, berbagai pilihan layanan paket, serta harga yang kompetitif. Yang kedua, kelemahan atau weakness, ketergantungan pada infrastruktur Telkom, kurangnya inovasi dan produk dan layanan, proses layanan pelanggan yang lambat, keluhan pelanggan tentang tagihan, serta persaingan yang ketat. Yang ketiga ada peluang atau opportunities. Yang pertama, pertumbuhan pasar internet di Indonesia. Kedua, meningkatnya permintaan untuk layanan internet berkecepatan tinggi. Peluang untuk memperluas layanan ke segmen pasar baru, peluang untuk mengembangkan layanan baru, serta peluang untuk bermitra dengan perusahaan lain. Yang terakhir ada ancaman atau threats, persaingan dari operator seluler, kehadiran pemain baru di pasar, perubahan regulasi, krisis ekonomi, serta gangguan infrastruktur. Berdasarkan analisis SWOT yang telah saya lakukan, saya akan merancang rancangan kerja untuk peningkatan bisnis IndiHome. Yang pertama itu meningkatkan kualitas layanan dengan melakukan upgrade jaringan. Melakukan upgrade jaringan untuk meningkatkan kecepatan dan keandalan layanan. Kedua, meningkatkan kualitas layanan pelanggan. Meningkatkan kualitas layanan pelanggan dengan menyediakan pelatihan yang lebih baik bagi staf dan meningkatkan waktu respon. Ketiga, mempermudah proses layanan pelanggan. Mempermudah proses layanan pelanggan dengan menyediakan platform online yang mudah digunakan dan meningkatkan akses ke layanan pelanggan. Yang kedua, mengembangkan produk dan layanan baru. Yang bisa dilakukan yang pertama adalah menawarkan layanan internet berkecepatan tinggi. Menawarkan layanan internet berkecepatan tinggi yang lebih kompetitif dengan harga yang lebih terjangkau. Mengembangkan layanan streaming video. Mengembangkan layanan streaming video yang menawarkan berbagai macam konten yang menarik bagi pelanggan. Yang ketiga, menawarkan layanan cloud computing yang aman dan handal untuk bisnis dan individu. Yang terakhir, bermitra dengan perusahaan lain untuk menawarkan produk dan layanan yang lebih lengkap kepada pelanggan. Yang ketiga, bisa dengan memperluas jangkauan pasar. 1. Memperluas jangkauan jaringan. Memperluas jangkauan jaringan untuk menjangkau lebih banyak pelanggan di seluruh Indonesia. Kedua, menawarkan paket layanan yang menarik. Menawarkan paket layanan yang menarik dan sesuai dengan kebutuhan berbagai segmen pasar, serta yang terakhir, melakukan promosi dan pemasaran yang efektif untuk meningkatkan brand awareness dan menarik pelanggan. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan mengenai UTS saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.